Lihat tayangan Umi? Tidak, Bu Guru. Oh, Ya. bisa, iya. Jadi, judul materi kita pada hari ini yaitu menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Ya. Baiklah, pada materi kita ini pada materi pembelajaran kali ini yaitu mencakup 3 poin. Poin yang pertama yaitu khamar atau minuman keras, dan poin yang kedua yaitu judi atau perjudian, dan poin yang ketiga yaitu pertengkaran. Mungkin anak-anak Umi semua dah tahu ya apa itu khamar atau minuman keras, berjudi, bertengkar. Udah paham? Paham ya nak ya? Sudah, Ya, Bu. Bu Guru. Iya. Jadi Islam melarang keras umatnya mengkonsumsi khamar atau minuman keras atau narkoba atau sejenisnya. Dan Islam melarang perjudian serta pertengkaran. Baiklah, kita bahas cakupan yang pertama yaitu khamar atau minuman keras. Anak-anak Umi tahu jenis-jenis minuman keras itu apa saja? Tahu, Bu Guru. Iya, apa saja? Sadiki, Iya. Whisky, apalagi? bir, Bir, iya. Banyak yang lain ya. Insya Allah anak-anak Umi udah tahu. saguer, Bu Guru kalau di sini. Iya, kalau di situ ya. Cap tikus lagi, Bu. Cap tikus Macam-macam. lagi, Bu Iya, Guru, ada. Pamara macam-macam, itu marham tahu, Bu. macam-macam namanya ya nak ya. Banyak. Jadi kalau Ya. orang yang sering minum minuman keras itu biasanya dia tahu itu apa nama-nama jenis minuman keras itu. Kalau kita nggak Kalau es terbiasa, batu masuk minuman keras, Bu. es batu. Kalau es batu mah Kalau es batunya es batu yang keras, esnya bisa diminum. Baik anak Umi, kita lanjut. Yaitu Marham cakupan ini. yang pertama kita akan membahas tentang minuman keras. Atau kalau di dalam Al-Quran, minuman keras itu disebut dengan khamar. Ya. Nah, menurut bahasa, minuman keras itu adalah apapun yang dapat mengganggu kerja akal atau menutupi akal. Nah, atau ada yang mengartikan minuman keras itu adalah minuman yang memabukkan, atau segala yang memabukkan itu disebut dengan khamar ya, Minuman dalam keras. hadis ya. Adapun dampak dari khamar atau minuman keras itu, yang pertama adalah akan merusak fisik dan mental. Jadi kalau kita atau kalau seseorang suka minuman keras, maka fisik dan mentalnya akan rusak. Kemudian yang kedua, dampak dari minuman keras yang kedua, orang yang mengkonsumsi miras atau minuman keras juga akan malas bekerja. Ya, dia akan malas bekerja kalau dia sering minum minuman keras karena dia ketergantungan dengan minumannya itu. Jadi membuat dia untuk malas bekerja. Sebagaimana Allah telah mengatakan, telah berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat 90 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, coba dibacakan. Siapa yang bisa membacakan nak? Biar tidak ngantuk. Ada anak Umi yang ngantuk? Nggak kelihatan, Bu Guru. Oh, tidak kelihatan? Iya. Iya. Baiklah. Baik, Umi aja yang bacakan. Artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar, berjudi, berkurban untuk berhala,
mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhlah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sebentar ya nak ya, biar kelihatan. Sebentar diperbaiki dulu. Idan, Idan, Andi, aduh, nggak bisa kelihatan sama anak, sama orangnya deh. Nggak bisa kelihatan sama orangnya. Iya. Sudah bisa Bu Guru? Oh, sudah bisa? Iya. Ya. Nah, udah bisa dilihat? Udah bisa dilihat tayangan tadi, nak? Tapi kecil tulisannya Bu Guru, enggak kelihatan. Oh, masih kecil. Masih kecil. Iya. 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 Biar dilihat aja, diperhatikan baik-baik atau didengarkan Umi menjelaskan. Ya. Nah, biar Umi jelasin. Sebentar ya, biar kelihatan. Sama orang tuh nggak kelihatan. Udah kelihatan? Ya. Udah kelihatan materi kita? Belum. Masih kecil, Bu. Masih kecil. Klik anak. Udah kelihatan? Belum. Belum kelihatan. Iya, kecil. Udahlah, nggak apa-apa lah. Disuruh aja dia dengarkan. Udah kelihatan? Marham Bu, dia bisa melihat Bu Guru tuh. Iya, bisa. Nak Marham bisa melihat? Belum bisa, Bu. Belum bisa. Ya, udah. Enggak apa nih. Untuk mempersingkat waktu kita, nanti waktu kita habis. Baik, Umi lanjutkan aja. Nah, silakan anak-anak Umi dengar. Kalau omongan Umi, anak-anak bisa dengar? Dengar Bu Guru. Bisa, Mi. Iya. Ya, tadi yang pertama yaitu minuman keras ya. Kemudian kita lanjut bagian yang kedua atau cakupan yang kedua yaitu judi atau perjudian. Anak-anak Umi tahu seperti apa perjudian itu? Nah, anak-anak Umi bisa lihat gambar yang ada di sebelah ya. Ada gambar kartu, ada gambar dadu ya. Orang-orang berjudi dengan menggunakan kartu. Kemudian dadu, ada juga orang yang berjudi dengan menggunakan koin ya. Nah, banyak macamnya. Umi yakin anak-anak insya Allah semuanya tahu seperti apa perjudian itu ya. Jadi perjudian merupakan suatu permainan yang membuat ketentuan bahwa yang kalah harus memberi sesuatu kepada yang menang. Itulah yang dimaksud dengan perjudian, baik berupa uang ataupun lainnya untuk dipertaruhkan. Jadi adapun dampak dari perjudian itu ya, yang pertama yaitu menghalangi orang dari mengingat Allah dan memalingkan dari melaksanakan sholat yang telah diwajibkan. Jadi kalau orang suka berjudi, maka dia sudah nggak ingat lagi kepada Allah ya, karena dia asik dengan perjudiannya. Kadang-kadang malah sampai nggak melaksanakan sholat. Jadi Umi harapkan ke anak-anak Umi jangan sampai ada yang seperti ini. Jangan sampai ada yang suka berjudi atau minuman keras yang telah kita bahas pertama tadi. Kemudian dampak yang kedua yaitu permusuhan ya. Orang yang suka berjudi nanti akhir-akhirnya akan terjadi permusuhan ya. Apa sebabnya terjadi permusuhan? Karena dia udah merasa kalah. Kalau dia kalah, biasanya dia akan sakit hati kepada orang yang menang. Maka disitulah timbul permusuhan.
akan timbul kebencian di antara orang-orang yang berjudi tersebut. Kemudian dampak yang ketiga yaitu akan merusak akhlak. Jadi orang yang suka berjudi itu akhlaknya akan rusak karena membiasakan seseorang berlaku malas dengan mencari rezeki melalui cara untung-untungan. Ya. Diharapkan sekali lagi anak-anak Umi jangan sampai melakukan yang seperti ini, itu minuman keras, perjudian tadi. Ya. Kemudian cakupan yang ketiga pada materi kita ini yaitu masalah pertengkaran. Anak-anak Umi tahu apa itu pertengkaran? Perkelahian, Bu. Iya, pertengkaran itu berkelahi, ya. Berkelahi. Nah, nih contohnya bisa anak-anak lihat nih. Ya, orang yang suka berkelahi atau bentuk orang berkelahi itu dia saling sakit hati, ya nak ya. Jadi pertengkaran merupakan sebuah sikap ingin menang atau tidak mau mengalah. Pertengkaran terjadi diawali dengan sebuah percekcokan, lalu perdebatan hingga akhirnya pertengkaran muncul. Ya, itu pertengkaran. Ada anak-anak Umi yang suka bertengkar atau berkelahi? Enggak, Umi. Ada, Umi. Islam melarang kita supaya jangan bertengkar atau berkelahi. Ya. Adapun dampak dari pertengkaran atau orang yang suka bertengkar, dampaknya yang pertama yaitu memutuskan tali silaturahmi antar umat. Ya, kalau kita udah bertengkar, kalau kita udah sering sakit hati kepada orang lain, maka timbullah yaitu putusnya tali silaturahmi atau putusnya persaudaraan di antara kita karena kita udah sakit hati kepada orang tersebut, maka gak ada lagi rasa persaudaraan di antara kita. Itu kalau orang yang suka bertengkar. Kemudian dampak yang kedua yaitu dapat menimbulkan korban jiwa, ya nak ya. Nah, anak mungkin sering mendengar kalau orang berkelahi itu kadang sampai terjadi pembunuhan, ya nak ya. Ada yang mati kadang. Maka Umi harapkan anak-anak Umi jangan melakukan seperti itu. Jangan mengerjakan seperti itu. Karena Islam itu tidak menyuruh kita seperti itu. Islam melarang kita bertengkar. Di dalam Islam kita disuruh untuk memperkuat tali silaturahmi di antara kita, atau kalau dalam Al-Quran disebut ukhuwah Islamiyah, ya. Jadi kita tidak boleh bertengkar atau saling sakit hati. Bisa anak-anak Umi pahami? Bisa ya? Bisa. Pernahkah anak-anak mendengar kabar bahwa sebuah keluarga menjadi berantakan karena orang tua mereka sering berjudi? Pernah ya? Jadi hampir setengah dari anggota keluarga yang memiliki kebiasaan berjudi mengalami kekerasan. Keluarganya menjadi hancur dan anak-anaknya yang akan menanggung penderitaan. Ya, karena kalau misalkan ada orang tua yang suka berjudi, maka yang akan menanggung itu nanti adalah anak-anaknya atau istrinya. Ya. Jadi sekarang kita tahu kalau dari keluarga yang memiliki kebiasaan berjudi ternyata terancam menjadi objek kekerasan, ya, daripada kasus kekerasan terhadap anak pada umumnya di masyarakat. Jadi bagaimanapun yang namanya kekerasan, pertikaian dan pertengkaran tidak dibenarkan di dalam Islam. Islam memerintahkan untuk menyelesaikan dengan cara damai, ya. Kekerasan akan menimbulkan dendam yang berkepanjangan dan takkan berujung. Hal ini tentu akan membuat kehidupan kita tidak nyaman, ya.
Kalau misalkan kita sering berkelahi atau misalkan ada pertengkaran, maka kehidupan kita tidak akan nyaman. Padahal Allah Subhanahu wa taala menghendaki manusia ini agar dapat hidup dengan aman, ya, tentram, damai dan nyaman. Jadi, sebagai seorang muslim, kita harus menjadi pelopor terwujudnya kedamaian di keluarga atau di lingkungan pergaulan atau di masyarakat sekitar kita. Bisa anak-anak Umi pahami? Ada pertanyaan? Gak ada ya nak ya? Berarti anak-anak Umi paham semuanya? Paham. Paham, insya Allah paham. Karena waktu kita sudah habis, ya nak, maka Umi harapkan anak-anak Umi membaca kembali, mengulang-ulangi kembali pelajaran yang udah kita pelajari hari ini di rumah. Kalau ada misalkan yang kurang paham, yang mau anak-anak Umi tanyakan, silahkan ditanyakan pada pertemuan yang akan datang. Ya nak? Bisa anak-anak Umi belajar di rumah dengan baik? Bisa, Mi. Bisa, insya Allah. Ya, karena waktu kita sudah habis, silahkan anak-anak Umi di rumah dibuka latihannya, yaitu halaman di buku paket halaman 31. Silakan anak-anak Umi kerjakan latihannya di rumah. Insya Allah minggu depan Umi periksa. Pilihan ganda, Mi. Apa Pilihan nak? ganda. Pilihan ganda. Iya, pilihan tugasnya. ganda nak, pilihan ganda. Ya, silakan jawab ya. Dikerjakan di rumah. Baiklah, karena waktu kita sudah habis, kita sudahi materi kita ini dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, Umi tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mudah-mudahan pelajaran yang sudah kita pelajari pada hari ini anak-anak Umi bisa paham dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Umi sudahi dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.